Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita Big Data dengan pembahasan data dan jenisnya. Ya, sekali lagi ya, biar jangan ini eh, sharing saya kelihatan ya. Ya Pak, Kelihatan Pak. kelihatan Pak. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini video saya mati, saya lepas aja karena bisa nggak ya saya melepas video sebentar. Supaya jangan ini makan bandwidth ini. Bandwidthnya lagi problem. Oke, kita hari ini bahas tentang data ya. Data itu apa? Ya, data itu apa ya? Sebenarnya pertanyaan, what is data? Data itu apa? Data itu apa? Nah, ada definisi data itu rata-rata sumber ya, sumber buku ya, menyebutkan data itu fakta. Fakta berarti kejadian yang ada di sekitar kita. Sederhananya cuma begitu aja. Atau biasanya data itu apa? Data itu fakta. Fakta yang kita tulis, yang kita rekam, yang kita bicarakan itu data ya. Atau bahasa apanya? Bahasa bukunya fakta yang terjadi di sekitar kehidupan manusia itu data. Ya kalau mau pakai bahasa Inggris ya ini kalau di komputer, nah, in computing data is information that has been translated into a form that is efficient for movement movement ya or processing ya. Jadi kalau di komputer data itu sudah diubah ke bentuk yang bisa diolah atau dipindah-pindahkan oleh sistem komputer. Nah, itu kalau di komputer ya. Kalau secara umum data disebut fakta yang terjadi di sekitar kita di sekitar kehidupan kita lah. Kita bicara hari ini kuliah, oh itu data. Ya, itu data. Ada yang nggak datang 3 orang, itu data. Apa saja yang bisa kita bicarakan. Nah, kalau dari segi bahasa, data itu sendiri sebenarnya bentuk jamak. Ya, kalau dari segi bahasa, data itu berbentuk jamak ya, jamak. Kata tunggalnya datum, datum. Makanya kalau orang menulis atau ngomong data-data, nah ini salah. Karena data itu sendiri udah banyak. Arti data itu maksudnya beberapa data ya. Nah, ini kata-kata data ini secara makna ya, secara bahasa itu kata yang salah jadinya ya. Salah karena apa maknanya ya sudah banyak ya. Sama kalau kita mengatakan penduduk-penduduk kan jarang ya. Karena penduduk itu kan udah banyak. Kita cukup menyebut penduduk aja. Kata-kata rakyat-rakyat juga itu kan jarang digunakan di dalam istilah kita sehari-hari. Karena itu sudah menyatakan banyak. Kata kalau di kita semestinya kata data-data itu nggak boleh nanti Anda menulis deskripsi atau di mana gitu jangan. Karena data itu udah jamak. Kalau tunggalnya datum. Kata tunggalnya datum. Maksudnya banyak itu jamak di sini berarti udah beberapa ya. Oke. Nah, fakta itu sendiri apa? Karena kalau data itu fakta, fakta itu sendiri apa? Berarti fakta, kalau orang nyebut fakta di sini harus ada nilai apa kebenarannya, benar gitu, benar terjadi, benar ada. Itu fakta. Ada justifikasi bahwa kejadian itu memang benar, memang ada gitu. Nah, maka data adalah fakta yang terjadi di sekitar kehidupan manusia yang memang benar terjadi. Ya, ya. Si Andi hari ini membuat postingan di Facebook. Nah, itu. Kalau benar itu ya itu data jadi itu data.
Jadi istilah fakta itu adalah satu kejadian yang memang begitu ya, kejadiannya ya. Benar itu bukan karena opini, tapi benar memang karena kejadiannya. Kalau benar karena opini itu kan bisa bisa berbeda pendapat ya, bisa apa? Bisa debat orang. Tapi kalau kebenaran data itu nggak bisa diperdebatkan, ya nggak bisa diperdebatkan. Hari ini kita kuliah, memang ada yang mau berdebat. Ayo, siapa yang mengatakan hari ini kita nggak kuliah? Mari berdebat gitu ya. Apa yang mau didebatkan orang itu data. Data itu bukan sesuatu yang bisa didebatkan gitu. Memang semuanya ya udah memang begitu itu. Apa adanya dia memang benar. Beda kalau opini, pendapat, nah itu masih boleh diperdebatkan. Jadi data, kenapa dia disebut fakta? Karena memang data itu dia sudah benar dari adanya data itu dia sudah benar. Oke. Nah, pada zaman kita saat ini ya, data itu tersimpan secara digital. Zaman kita. Zaman dulu orang menyimpan data di kertas, di paper, ya ditulis di kertas gitu. Apa kelebihannya di zaman sekarang? Kelebihan di zaman sekarang, data itu bisa bisa mudah dibuat, di-create mudah ya. Anda nulis di Twitter udah jadi data itu. Kalau Anda punya paper ya jurnal mau Anda publikasikan, itu menjadi data yang eh, apa kelebihan lain dari data ya apa mudah untuk di-sharing, mudah untuk di-sharing, ya, dipublikasikan tadi. Ya, itulah data di zaman kita ya, di zaman Anda sekarang. Disebut datanya digital. Kita lihat nanti kenapa disebut digital. Kita disebut digital berbentuk biner ya, ini. Berbentuk biner gitu. Jadi tadi mudah di-create ya, mudah. Jadi kita membuat data sekarang mudah. Makanya data makin lama makin banyak. Kemudian mudah di-share, mudah di-share. Ya. Anda sambil tidur bisa buat data ya. Sambil tidur sambil ini karena kita sekarang hanya sekedar menulis aja apapun yang kita tulis di sosial media itu menjadi data, itu menjadi data. Setidaknya data kita menulis. Nah, apakah datanya itu hoax atau apa itu nanti masalah lain, tapi dalam hal ini yang dimaksud datanya benar itu adalah benar kita yang menulis data. Oke, gitu. Nah, sebenarnya data bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Bisa dilihat dari beberapa sisi. Saya mau hilangkan. Ya, data bisa dilihat dari sisi apa ini? Dari kalau tadi kita data itu apa fakta? Ada orang yang mengkaitkan data itu angka. Ya boleh aja karena memang data data itu sebagian besar angka, numbers ya angka. Ada yang bilang data itu hasil observasi ya iya. Kalau kita mengobservasi mau kita laporkan, hasil laporan kita itu data berupa data ya. Jadi kalau ada orang, saya mau ngambil data, berarti dia melakukan observasi. Kalau di lab orang ngambil data dengan diukur ya, dengan diukur ya. Measurement dengan diukur. Ya, bentar ya. Ada kucing berantem.
Ya, halo, masih monitor? Masih, Pak. Masih ya. Pak. Ya, tadi merelai kucing berantung dulu. Ya, jadi data bisa dari hasil observasi, bisa dari hasil pengukuran kalau di lab ya. Dari segi bentuk bisa data berbentuk graph. Nah, data kuantitis ya. Kuantitis ini berarti dalam bentuk ini berapa banyak? Nah, itu disebut data kuantitis ya. Berapa jumlahnya? Itu data kuantitis. Sebenarnya nanti ada model lain, ada juga data yang bersifat kualitatif ya, kualitas ya. Kalau ini kuantitis itu berapa banyak. Nah, data juga nanti kalau dibuat dalam bentuk yang lebih bermakna, maka data itu disebut dengan informasi. Itulah beberapa terminologi yang sering dikaitkan dengan data. Kalau bicara data gitu, orang ngomong tentang fakta, observasi, lagi mengukur katanya. Bahkan ketika kita bicara tentang informasi ya, sistem informasi dan sebagainya gitu, itu dikaitkan dengan data ya, karena memang awalnya dari data ya, sumber dari data. Orang melakukan penelitian juga bersumber dari data. Nah, apa beda pandangan data antara manusia dengan komputer? Ya beda, kalau manusia kan kita melihat data itu sebagai fakta ya, atau kejadian sehari-hari tadi yang kita catat, kita tulis, yang kita bicarakan, ya gitu ya. Nah, sedangkan komputer mencatat atau menyimpan data itu dalam sekelompok bit. Bit, deretan 0 dan 1. Jadi kalau di komputer, kita akan melihat data itu nanti 0, 1, 1, 0. Nah, dengan urutan dan kombinasi tertentu gitu. Jadi simbolnya kalau di komputer itu, kalau direpresentasikan, simbolnya hanya 0 dan 1 data di komputer. Nah, kalau di komputer data hanya berbentuk bit. Ini namanya bit ya. Satu ini satu bit. Sehingga kalau kita disuruh hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ini contohnya 13 bit. Nah, 13 bit. Nah, kalau disuruh hitung jumlah bitnya ya. Kalau jumlah bitnya. Sehingga kalau 1, 0, 1, 1, nah ini 4 bit. Ini disebut 4 bit. 4 bit. Kalau 1, 1, 1, ini saya nulis sembarangan aja. 0, 0, 1, 1, 0. Nah, gitu. Ini 8 bit. 8 bit. Nah, biasanya orang menyebut sekelompok bit itu dalam 8, 8. 8 ini 8 bit. Supaya mudah menyebutnya ini disebut 1 byte. Jadi 8 bit itu 1 byte. 1 byte. Nah, makanya nanti satuan dasar dari sistem di komputer itu bit dengan byte, satuan dasarnya ya. Nanti kalau udah besar-besar nanti beda. Bit dengan kalau ini yang begini dibaca byte. Biasanya kalau pakai simbol bit itu B-nya huruf kecil. Kalau byte B-nya huruf besar. Ini byte. Byte itu 8 bit. Byte itu 8 bit. Kalau Anda menyebut besar hadis, satuannya bit atau byte? Ayo. Kalau hadis, bit atau byte? Byte. Byte, iya. B besar ya. B besar. Hadis kamu berapa? 1 tera, Pak. Nah, teranya tera apa? Terabit atau byte? B kecil atau B besar? B kecil atau B besar? Kan 1 tera ya. Kan kalau nggak bit, byte. Bit atau byte kalau hadis? Kalau hadis, pasti B-nya B besar. Anda lihat aja di mana-mana orang nulis. Kalau hadis ya, 1 tera
B ya, B-nya B besar. Kenapa? Karena byte. Karena byte. Tapi kalau bandwidth, ya bandwidth internet ya Anda pakai apa nih di rumah ya? Pakai pakai apa? Pakai hotspot atau mungkin kayak pakai IndiHome dan sebagainya kan itu punya satuan juga kecepatan data ya. Kecepatan linear mengalir di saluran kita berapa cepat dalam 1 detik gitu. Nah, makanya satuannya per second, per detik. Nah, di sini nanti satuan kecepatannya. Misalkan 2 mega. Ayo, meganya itu byte M besar ya. Byte atau bit? Kalau bandwidth. Kalau bandwidth. Byte atau bit? Kalau bandwidth. Misalkan kecepatan bandwidth internet Anda 2 mega. Byte atau bit? Bit, Pak. Iya, B kecil. Bit. Jadi kalau bandwidth itu B kecil, 2 megabit per second. Kan begini ya, coba Anda lihat itu di tulisan-tulisannya ya. Jadi B besar sama B kecil itu dua hal yang berbeda ya. B kecil itu bit, B besar itu byte. Umumnya B kecil digunakan untuk mengukur kecepatan jaringan, kecepatan bandwidth. Ya. Sedangkan untuk kapasitas data di hard disk atau di file dalam bentuk file itu satuannya byte. Satuan dasar ya. Oke, begitulah cara cara komputer dalam menyatakan data. Tapi kalau kita ya melihat apa yang terjadi sehari-hari, apakah Anda foto atau Anda rekam atau Anda katakan, Anda tulis itu data dalam 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 apa pandangan manusia ya. Nah, maka nanti gimana caranya agar data yang di dalam pandangan manusia itu bisa dikonversi ke bentuk biner, ke bentuk komputer. Komputer. Diwakili nanti. Kayak kita, misalkan kita punya data gambar, ya gambarnya tetap menjadi biner. Jadi apapun data yang kita punya, kalau kita mau hubungkan ke komputer, semuanya jadi bilangan biner seperti ini. Baik tulisan, baik suara, gambar, video, dan sebagainya. Itu semua berbentuk biner di dalam pandangan atau yang tersimpan di dalam komputer. Nah ini tadi, jadi data itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Ya. Ini secara statistik. Ada data kuantitatif, kualitatif. Kalau kuantitatif itu berarti jumlahnya, banyaknya. Ya, biasanya pakai angka. Tapi ada data juga yang bentuknya nggak angka. Jadi jangan dikira data itu hanya angka nanti. Data itu bisa juga yang tidak berbentuk angka. Nah itu nanti disebut datanya nominal atau kategorikal ya. Sedangkan yang berbentuk angka itu disebut data numerik ya. Nah, ini berkaitan, misalkan kita nanya ya, how much did your cost ya, berapa harga sepatu kamu? Nah, itu nanti datanya kuantitatif. Tapi kalau orang nanya where did you buy? Ya di mana kamu beli sepatunya? Oh, di toko sepatu. Nah, itu datanya kualitatif. Jadi data itu ada yang kuantitatif yang menyatakan jumlah besarnya, ada data yang bersifat kualitatif ya, yang yang menerangkan tentang data kita ya. Kalau menerangkan kan tidak mesti dengan angka ya. Nanti disebut kategorikal atau nominal, nanti itu adalah jenis data yang bersifat kualitatif. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, pada sistem komputer gimana jenis-jenis data ya? Oke, nah jadi data yang pertama data itu asli dari mesinnya ya, ini mesin komputer. Ya udah jelas ini biner tadi ya. 10 11 itu yang di dalam prosesor, di dalam memori. Data itu tersimpan dalam bentuk seperti ini. Walaupun data Anda lagu ya atau gambar, video gitu, tapi oleh komputer diolah tetap berbentuk biner ya. Nah, tetapi nanti ya untuk kebutuhan manusia, data data yang berbentuk biner itu bisa punya beberapa tipe. Nanti ada yang jadi boolean, ya boolean itu berarti jadi true. Jadi yang satu itu misal dianggap true,
Yang 0 dianggap false. Itu namanya datanya bersifat boolean. Jadi di pandangan manusia itu true dengan false gitu nanti. Atau ada data yang bersifat enumeration ya, enumeration ya data yang apa yang dalam bentuk lebih kompleks ya jumlahnya bisa ada beberapa buah begitu di dalam satu tempat penyimpanan. Ada data yang bersifat numerik ya. Iya, bersifat angka ya, bersifat numerik, angka. Ada yang tidak bersifat angka tadi ya, tapi tulisan atau disebut juga dengan teks. Nah, untuk kebutuhan pemrograman ada datanya disebut dengan data pointer ya atau reference ya. Ini untuk kebutuhan di dalam program nanti. Ada data yang dia bisa merefer ke lokasi memori tertentu. Itu nama tipe datanya pointer ya. Kemudian nanti ada di dalam pemrograman ada function. Nah, nanti function itu juga bisa jadi menjadi salah satu jenis dari tipe data ya. Ada meta types ya, sebuah tipe data yang menjelaskan tentang tipe data yang lain. Nah, itu kategori dari tipe tipe data ya. Oke, nah sebelum lanjut, Anda perlu diingatkan kembali ya tentang jenis tipe data diprogram dengan di statistik. Karena orang kalau bicara data kan sering di program ada data kalau kita lagi buat programnya. Nanti kalau Anda belajar statistik, di statistik ada lagi data. Nah, itu tipe-tipenya eh, penyebutannya berbeda, tapi sebenarnya maksudnya mirip sih. Misalkan kalau di statistik ada data interval, ada data rasio gitu. Nah, itu kalau di pemrograman kan tipenya bersifat float ya, floating point, bersifat float. Kalau orang menyebut data yang bisa dihitung ya 1, 2, 3, 4, 5, nah itu tipenya integer. Harus integer ya jumlahnya. Nah, kalau data biner ya kalau di pemrograman namanya boolean, tapi kalau di statistik namanya biner. Nah, di statistik ada tadi data kategorikal. Nah, di pemrograman kita nyebutnya bisa dalam bentuk tipe enumerate ya, enumerate type ya. Data kategorikal ya. Nah, ada data random ya. Kalau di statistik kan ada variabel random. Nah, itu nanti di pemrograman ada macam-macam cara mengimplementasikannya. Bisa pakai list, bisa pakai array, ya. Atau randomnya matrik ya. Jadi berarti array-nya array 2 dimensi kalau matrik ya. Atau randomnya tree ya. Model struktur datanya struktur tree gitu. Jadi istilah data ada di program, di statistik pun ada istilah data. Ya. Jadi kadang-kadang istilahnya aja yang berbeda gitu. Maksudnya sama walaupun ada juga yang sangat khusus, ini hanya ada di program, di statistik nggak ada gitu, misalkan seperti itu. Nah, secara umum, nah ini kita masuk ke komputer ya. Secara umum, tipe data di komputer itu ada 5. Ya, kalau Anda lagi belajar bahasa pemrograman ya, tipe data itu 5 aja. Walaupun nanti yang 5 ini dipecah ya, ada yang membuat sub. Misalkan integer. Yang pertama, nah integer ini kalau di bahasa pemrograman tertentu bisa banyak ya. Ada ada short integer, ada long integer, wah, gitu bisa ada byte, ada ini gitu. Tapi secara umum namanya integer, yaitu angka yang bilangan bulat, tidak berkoma, tidak berpecahan dan tidak berpangkat. Nah, itu namanya integer. Kan gitu ya kalau kita lagi belajar bahasa pemrograman. Ada yang floating point. Nah, ini angka juga, tapi di sinilah kalau kita mau menyimpan data yang pakai koma, pecahan, pakai pangkat gitu ya, misalkan 2 kali 10 pangkat berapa gitu. Nah, itu nama tipe datanya float ya, floating point. Angka juga dia. Yang kedua ini berbentuk angka. Ada data yang berbentuk karakter. Ya, data yang berbentuk karakter. Karakter ini dia berarti bukan angka, huruf. Kalau bahasa kita sehari-harinya huruf lah gitu. Walaupun nggak semuanya huruf ya. Karena nanti angka 1 ini bisa karakter juga ya. 1, 2 gitu. A, B ya. Maksudnya karakter itu apa yang bisa, simbol apa yang bisa kita ketikkan ya. Ke komputer itu disebut karakter. Nah, dia menjadi integer, menjadi angka kalau dia dijumlahkan 1 tambah 2. Nah, 1 ditambah 2. Kalau hasilnya 3, berarti 1 dan 2 ini tipenya integer.
karena dia bisa dijumlahkan ya, atau mungkin float ya kalau pakai koma nanti. Tapi kalau satu dengan 2 ini pas kita jumlahkan, jadinya bukan jumlah tapi dia satukan, jadi 1 dan 2. Nah, ini terjadi karena tipe datanya tipe karakter atau tipe string gitu, itu nanti membedakannya ya. Kayak NIM ya, Nimanda. Nimanda itu tipenya integer atau string atau karakter ya. Karena NIM mahasiswa kan angka semua. Tapi apakah angkanya kalau dijumlahkan ada maknanya enggak? Nimanda itu. Kan enggak. Berarti dia bukan integer. Berarti dia tipe karakter ya. Tipe string gitu secara prinsip ini ya. Tipe umum yang umum ini ya. Nah, oke, ini udah 4 tadi ya. Jadi ada integer, ada floating point, ada karakter. Apa beda karakter dengan string? Karakter ini hurufnya satu-satu ya. Kalau string ini teks deh. Maksudnya dalam bentuk kalimat gitu. Jadi kalau Anda menyimpan angka yang banyak itu, maka tipe datanya itu disebut string. Tapi kalau hanya satu-satu huruf, ya kayak mau nyimpan nilai A, nilai saya B, nilai saya C gitu, atau grup A, grup B. Nah, itu biasanya disebut karakter. Oke, kemudian tipe data boolean ini yang tadi ya. Sebuah tipe data yang hanya bisa menyatakan angka dua keadaan aja ya, true dengan false. Hanya bisa menyatakan dua keadaan saja. Nah, ini 5 di bahasa pemrograman apapun, 5 setiap tipe data bisa dimasukkan ke yang 5 ini. 5 tipe data ini. Oke, nah ini misalkan ini dalam bahasa C. Dalam bahasa C kan tipe data banyak ya. Kan Anda belajar ya bahasa C ya. Ada char-nya ada sign, ada unsigned. Float-nya ada float, ada double, ada long double. Integer, nah ini tadi integer, ada long in, ada unsigned. Nah, integernya banyak. Ada tipe data point. Nah, ini yang tipe data yang dibuat sendiri oleh usernya ya, ada enum, bisa pakai type def. Ada tipe data turunan, pointer, array, structure. Nah, semuanya ini yang 5 ini tetap. Kita mulainya tetap itu tetap cuma yang 5 ini. Atau ini apa? Di Java ya, di PHP ya. Kalau belajar PHP kan tipe datanya seperti ini ya. Kalau PHP ada integer, ada float, ada char yang untuk web ya, untuk web. Jadi semua bahasa pemrograman punya tipe datanya masing-masing ya. Yang penyebutannya berbeda atau pembagiannya mungkin berbeda. Tapi maksudnya sebenarnya sama. Cara menggunakannya atau cara memanggilnya nanti berbeda gitu ya. Ini ya di Java. Belajar Java nggak ada ya. Jadi ada tipe data numeriknya, ada booleannya nanti ya. Ada integernya dia, ada karakternya juga, ada stringnya juga nanti. Ada stringnya, nih ya stringnya ke sini dia ada string, ada juga array gitu. Jadi sama di Java ya. Begitu juga di Python ya, bahasa pemrograman yang nanti akan kita gunakan ya di di perkuliahan ini ya. Ya di Python ada angka, ada number ya. Ini kalau second ini ya maksudnya ini yang data apa, array tadi ya, ya berbagai data tipe array. Atau termasuk string juga ya nanti ya. Karena string itu kan sebenarnya array ya kalau di C ya. Ada tipe dataset, ada dictionary ya mapping antara dua data gitu, dan sebagainya. Kalau di Python misalnya. Tapi tetap sumbernya bahwa data itu ada yang boolean, ada integer, ada float, ada karakter, ada string, ada boolean. Ini sebenarnya kalau mau kita kita apa kan kita padatkan lagi sebenarnya cuma 3 jenis ya, 3 jenis ya sebenarnya tipe data ini ya. Ada tipe data angka, nah, ada yang angka, ada yang tipe data untuk tulisan, bukan angka berarti ya. Baru di sini tipe data boolean, saudara 3 aja ya. Angka itu ada yang bulat, ada yang tidak bulat. Kalau bulat namanya integer, kalau nggak bulat floating point. Nah, tulisan itu ada yang satu huruf, ada yang banyak huruf. Kalau satu huruf disebut karakter, kalau banyak huruf disebut string atau teks. Nah, gitu. Jadi sebanyak ini kita melihat tipe data, kita harus bisa melihat secara sederhana
bahwa sebenarnya walaupun dibuat banyak itu hanya pembagian lebih rinci. Sebenarnya tipe data itu adalah angka bukan angka boolean. Nah, itu aja kan. Tipe datanya bisa angka, bisa bukan angka, bisa bisa boolean. Tadi dijawab ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di database. Ada database pakai apa ya? MySQL misalkan. Nah, ini MySQL sama ya. Ada char, varchar. Ini kalau teks berarti string, teks, teks. Ya. Ini ada block juga ini teks. Medium teks ini kalau ini dia tipe data teksnya banyak ini. Integernya ada tiny yang integer yang kecil. Sebenarnya kan integer juga kan small in, medium, ada float ya, ada data desimal. Ini data angka, ini angka-angka ya. Ya. Tanggal tanggal juga sebenarnya itu tipe datanya angka ya, cuma nanti ada berbentuk kompleks ya, karena ada tahunnya, ada bulannya, ada tanggalnya. Ya sama, di database juga ada tipe data ya. Di Postgre juga kalau Anda ini MySQL, ini Postgre ya, salah satu database yang saat ini mulai mulai populer ya. Database yang mulai lebih mulai mengalahkan MySQL ya. Biasanya kita pakai MySQL. Kalau Anda yang belum coba, Anda coba Postgre ya. Sekarang udah mulai banyak yang digunakan. Nah, di Postgre juga tipe datanya sama ya. Ada angka, ada yang bukan angka, ada boolean. Ini angka semua di Postgre ya, numerik, karakter, datetime ya. Ada yang untuk menyimpan uang ya, binary, boolean, enumerate, ya, data geometri ya sebagainya. Dia juga tentu ada data stringnya nanti. Ini ada bit string, ada teks ya di Postgre ya, data teks ya, sebagainya gitu. Nah, saat ini database yang besar itu kan dua ya, Oracle sama Postgre. Nah, ini perbandingan lah tipe datanya. Jadi mirip ya. Di Postgre varchar, di ini juga varchar, di Oracle. Di Postgre ada char, di Oracle juga char. Di Postgre numerik, tapi kalau di ini dia number istilahnya. Ada small in, nah ini number semua. Ini kan integer semua ini. Kalau di Oracle disederhanakan aja namanya number semua. Kalau ini ada beberapa integer. Ini tipe data untuk menyimpan tanggal dan apa itu data string yang banyak. Nah, sekarang kita mau lihat ya kalau di dalam big data jenis data itu kayak apa dibagi. Dalam big data ini berarti dalam skop yang lebih besar ya, yang menjadi materi dari perkuliahan kita ini. Nah, kita harus ingat ya, kita harus ingat bahwa karakteristik utama big data itu kan kemarin ada tiga ya, ada volume, ada variety, ada velocity, ada tiga. Volume itu ya ini besar datanya, record berapa transaksi, itu tabelnya berapa, filenya berapa, gitu. Itu volume namanya. Nah, kalau variety, keragaman ya, keragaman itu, nah ini ada yang data struktur, ada yang tidak terstruktur. Jadi dari aspek big data orang melihat nanti data itu ada yang terstruktur, ada yang unstructured, yang tidak terstruktur, dan ada yang semi struktur nanti. Ya ini velocity ya nanti. Ke depan lebih kita bahas ya. Sekarang kita ini sebenarnya masalah variety ya. Jenis data itu masalah di sini. Masalah variety dulu kita bahas ya. Nah, apa sih bedanya data terstruktur dengan tidak terstruktur di big data ya? Apa sih bedanya? Nah, kalau digambar ya begini ya. Kalau struktur dia, nah ini teratur, dia tersusun. Tapi kalau tidak terstruktur dia berserak-serak. Itu gambaran kasarnya ya. Tapi lebih detail, ya terstruktur dengan tidak terstruktur itu ya pada umumnya ya, data kuantitatif ya berbentuk angka itu lebih mudah untuk dibuat terstruktur ya, kuantitatif. Sedangkan data kualitatif yang tidak berbentuk angka, yang berbentuk pernyataan, kalimat, itu umumnya lebih bersifat tidak terstruktur kalau tidak diolah gitu ya. Nah, data terstruktur biasanya ada di database. Jadi kalau data di database itu terstruktur ya, atau data warehouse ya, karena kan data warehouse ini juga menggunakan database. Ya, pada umumnya bentuknya berbentuk relasi ya, atau orang nyebutnya tabular ya, berbentuk table, data terstruktur ini.
Tetapi kalau data tidak terstruktur ini tidak nanti. Nah, gimana bentuknya? Nah, ini. Jadi data terstruktur ya, structure data itu database. Sedangkan yang unstructured data, data yang tidak terstruktur itu audio, video, gambar, ya, natural language, ya dokumen, ini semua jenis data yang tidak terstruktur. Nah, oleh karena pada big data ya, ada data yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Maka ada yang berada di tengah-tengah. Disebut struktur enggak, disebut tidak struktur pun enggak, karena dia ada bentuknya. Maka itulah istilahnya semi. Ya, semi struktur istilahnya. Contohnya data yang berada di XML, di JSON, termasuk di email, di halaman web ini semi, semi ya, karena dia berbentuk disimpan dalam bentuk tag. Itulah di big data berarti ada 3 jenis data ya, ada data terstruktur yaitu dalam bentuk tabular ya, table ya. Ada semi ada unstruktur dan ada di tengah-tengahnya ada semi structure. Nah, ini lebih detail ya, lebih detail. Jadi nanti pada akhirnya kita akan melihat ya yang apa eh, big data itu paling kencang penambahan datanya dari IoT ya, dari IoT. IoT ini kan dari sensor ya. Jadi data itu dari observasi, tadi dari IoT, dari survei, dari database, dari percobaan-percobaan, dari web, sosial media dan sebagainya itu eh, apa dihimpun ya dalam satu istilah tadi kan disebut dengan data. Nah, data yang sumbernya ini dari macam-macam tadi ini ya, ini macam-macam sumber itu. Nah, bisa kita kategorikan dari segi sumbernya, ada yang sumber primer, ada yang sumber sekunder. Nah, dari segi tipenya yang tadi, ada yang angka, ada yang bukan angka. Nah, kalau yang angka ada interval, ada rasio. Kalau bukan angka ada nominal, ada ordinal. Nah, ada data yang bersifat urutan berdasarkan waktu ya, berderet berdasarkan waktu datanya. Itu disebut data time series. Nah, ada yang univariate, ada multivariate ya. Kalau dua variabel ini kalau variabel banyak. Nah, ada data yang digambarkan dalam bentuk graf. Nah, ada yang graf berarah, ada yang graf yang tidak ada, ada yang tidak berarah. Seperti sekarang ini sebenarnya berbentuk graf ya. Ini ada panah-panahnya. Oleh karena ada panah-panahnya, maka ini ya cara apa? Sajian ini sebenarnya jenisnya graf juga. Itu graf yang berarah ya. Contoh graf. Nah, tadi ini data terstruktur. Jadi dari segi strukturnya ada data yang terstruktur, ada yang semi struktur, ada yang tidak terstruktur. Yang terstruktur ini yang semi structure itu JSON, XML. Kalau yang tidak terstruktur, nah ini data teks, suara, image, dan sebagainya. Oke. Nah, lebih lanjut nanti pada pembahasan ya pada pengolahan-pengolahan di big data nanti. Nah, data itu ada yang disebut nominal atau kategorikal ya, ada yang disebut ordinal, ada yang disebut interval, ada yang disebut rasio. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya kalau dipisah lagi ini bisa beda ya nominal dengan kategorikal. Itu nanti ketika kita masuk di dalam analisa big datanya ya. Kita akan melihat data itu ada nominal, kategorikal, ordinal, interval, rasionalnya apa bedanya. Nah, yang jelas yang berbentuk angka itu adalah yang interval dengan rasio. Ini datanya angka ini numerik. Nah, ini numerik ya. Numerik. Kalau interval numeriknya ini datanya tidak sebanding antara misalkan ya contoh data ini kita yang numerik dulu ya. Apa bedanya interval sama rasio? Kadang itu yang orang susah membedakan. Atau apa bedanya nominal sama ordinal? Nah, ini juga eh, banyak juga yang susah untuk membedakannya ya. Kita yang interval sama rasio dulu lah. Apa sih bedanya? Kan sama-sama angka. Nah, misalkan data kita angka suhu ya, suhu badan kita. Kalau suhu kita 25 derajat dibandingkan dengan suhu orang 50 derajat, itu bukan berarti yang 50 derajat 2 kali lipat. Jadi
angkanya itu tidak sebanding gitu. Makanya proses pembagian tidak berlaku pada data interval. Tapi kalau data rasio memang sebanding. Ya. Kalau ada orang tingginya 50 cm dengan orang yang tingginya 100 cm, maksudnya memang tingginya 2 kali lipat. Nah, makanya itu operasi pembagian, perkalian itu boleh. Tapi kayak tadi suhu ya, suhunya 25 derajat. Yang satu suhunya 50 derajat. Itu bukan berarti suhunya 2 kali lipat. Data-data yang angka pengukurannya. Umumnya ini memang yang dari hasil pengukuran yang bersifat interval ya pakai alat ukur. Nah, itu namanya datanya interval. Kalau rasio tadi datanya ini ya punya satu titik bersama gitu, titik awalnya sama gitu. Punya titik nol gitu biasanya orang nyebutnya. Kalau nominal dengan ordinal, ini datanya sama-sama tidak berbentuk angka. Nah, tetapi bedanya yang ordinal walaupun tidak berbentuk angka tapi ada urutannya. Nah, begitu. Memang dia nggak angka tapi ada urutannya. Misalkan orang punya nilai A, B, C, D, E, itu kan datanya tidak angka itu. Tapi itu jenisnya ordinal. Kenapa? Karena bisa diurutkan bahwa yang paling rendah itu D, di atasnya ada paling rendah E, di atasnya ada D, ada C, ada B, ada A. Nah, itu bisa diurutkan. Jadi data yang tidak berbentuk angka tapi bisa diurutkan itu disebut ordinal. Tapi kalau nggak bisa diurutkan, maksudnya urutannya terserah mana yang mau didulukan itu namanya nominal atau kategorikal. Nah, ini nanti akan banyak kita gunakan tipe-tipe masuk tipe data seperti ini di dalam analisa big data kita nanti. Nah, ini ada dua ya. Perbedaannya bisa dilihat dari segi sifat himpunannya, dari segi ukurannya, dari segi operasi matematiknya, ini dari segi representasi tipikalnya, dari segi sebarannya, dan dari segi ya ini memiliki nol sejati nggak. Nah, kalau interval nggak ada nol, nol titik awalnya nggak ada kalau rasioan. Kalau ini semuanya nggak ada. Oke. Nah, data bentuknya nanti seperti apa data ya? Nah, data itu bisa berbentuk Excel, CSV, JSON, bisa berbentuk kalau dari query bisa bisa kita dapatkan dari SQL ya. Kalau datanya tidak terstruktur bisa berbentuk dokumen atau multimedia gitu ya. Atau mungkin kita dapatkan bisa dari repository, dari beberapa web public. Nah, ini contoh web public yang biasanya orang kalau lagi cari-cari data ya, web online. Bisa dari portal satu Unsada, portal portal satu data Indonesia, portal data Jakarta, portal data Bandung. Itu kalau yang di Indonesia ya. Dari BPS, sana kita bisa dapat data ya dari Badan Informasi Geospasial. Nah, kalau yang internasional bisa dari UCI ya. Ya UCI. Bisa dari Kaggle. Kaggle yang paling terkenal ya tempat kita mencari-cari data. Nah, bisa macam-macam ini dan selanjutnya gitu. Termasuk data Wikipedia ya. Sebagai analisa di big data sering digunakan juga ya. Nah, sekarang datanya seberapa banyak? Nah, data yang kita punya itu seberapa banyak? Itu kan harus pakai satuan. Ya, saya minum ya. Oh, ya, kita lanjut. Untuk menyatakan data itu berapa banyak, maka dikenallah satuan data. Nah, data kan tadi dalam bentuk biner. Bagaimanapun, dalam prosesor atau memori, data itu kan biner. Ini 0101 ya. Disebut bit ya. Kadang ada yang nggak tahu bit itu apa sih? Bit itu binary digit, artinya angka biner. Bit itu akronim ya, singkatan dari binary digit, angka biner. Biner itu artinya dua. Ya.
Iya, sekali lagi ya, jadi biner itu artinya kan 2. Tapi 2 itu tidak termasuk angka 2. Maksudnya 2 itu simbolnya hanya 2. Apa yang 2 itu? Kan simbolnya 2, yaitu simbolnya hanya 0 dan 1. Disebut dengan binary digit. Nah, jadi ini yang diolah oleh ini prosesor atau ini bisa juga memori ya. Chip ya, ini chip. Ini datanya di sini biner semua, datanya biner semua. Tapi waktu manusia lihat di monitor, datanya berbentuk gambar, suara, dan sebagainya. Nah, sehingga untuk menyatakan tadi berapa besar data, butuh satuan. Nah, satuannya kan kalau dalam storage itu byte tadi. Tapi kalau dalam komunikasi kan bit tadi ya. Tadi udah saya jelaskan ya, beda bit sama byte tadi udah. Kan ada bit, ada byte. Nah, byte itu 8 bit. Kalau orang nyebut kilo, berarti 1024 byte. Kok nggak 1000, Pak? Karena dia 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, tapi 10. Kalau di kita 10 pangkat 3, di mana di desimal itu 10 pangkat 3. Tapi kalau ini 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 1 kilo. 2 pangkat 10 itu 1024 byte. Makanya 1 kilo itu bukan 1000 byte. Ya, ingat ya. 1 kilobyte itu bukan 1000 byte, tapi 1024. 1024 1024 byte ya. Mega itu 1024 kilobyte. Giga 1024 mega yang atasnya ya. Berarti ini kali 1000. Ini dikali 1000 kilobyte. 1000 dalam bentuk biner ya. Ini 1000 kilo mega. 1000 mega giga. 1000 giga tera. Nah, sementara kita masih berada di era ini. Satuan kita tera ya baru ya. Hadis Anda tera. Nah, nanti kalau ada 1000 tera itu namanya peta. Kapan, Pak? Ya, nggak tahu kita kapan. Mungkin tahun depan ya. Ada nggak hadis yang peta? Belum ada. Hadis kan sekarang masih tera ya. Nanti 1000 peta, eksa. 1000 eksa, zeta. 1000 zeta, yota. Wah, ini kapan ini ya? Kita punya data sampai yota ya. Besar sekali. Sekarang aja kita punya hadis tera ya. Tapi kalau data keseluruhan yang kita sebut big data, itu sekarang datanya udah sampai exabyte ya. Exabyte udah. Memang makanya karena datanya begitu besar, makanya muncullah istilah big data itu yang kita bahas minggu lalu. Jadi memang yang paling kecil bit, di atas bit byte. Di atas byte kilobyte, di atas kilobyte megabyte, di atas megabyte gigabyte. Di atas gigabyte terabyte. Ya, terabyte. Nah, ini bentuk lain ya. Eh, jadi dari mana itu angka-angka itu muncul ya? Karena ini kan ini 2 pangkat 0 ya. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 itu kan biner tadi ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ini 2 pangkat 8. 2 pangkat 9, 2 pangkat 10. Nah, di 2 pangkat 10 ini yang disebut kilobyte tadi. Kilobyte tadi ini kalau kita melihat eh, apa satuan data ya dari eh, perbedaan ya laju eh, istilah dari satuan data bagaimana dari kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Jadi 1 kilobyte ini 2 pangkat 10. Megabyte 2 pangkat 2 pangkat 20. Gigabyte 2 pangkat 30. Terabyte ini 2 pangkat 40. Jadi gitu. Kilo ya. Mega, giga, tera. Dan selanjutnya nanti asal mulanya. Nah, maka kenapa butuh satuan yang besar-besar ini? Peta, eksa, zota. Karena memang laju kecepatan data saat ini cepat sekali ya. Cepat sekali.
laju kecepatan data. Apakah dari email, Facebook, Google, Instagram, Skype, Twitter, Word, blog ya ini kalau apalagi sekarang ada WhatsApp, apalagi YouTube sekarang wah itu. Jadi, data yang terhimpun di internet itu kecepatannya sangat cepat, kan, velocity-nya sangat cepat, perubahannya sangat cepat. Makanya satuan ini harus disiapkan ini satuannya. Sebentar lagi nih satuannya bahkan kepakai semua ya. Kalau udah terpakai semua nanti di sini ditambah lagi apa ya? Ayo siapa yang mau jadi namanya ini ya? Ada nggak Harry Byte gitu? Wah, Harry Byte berapa ya? 10 pangkat 27. Ini kan yang ada kilo, mega. Nah, ini Bu Mega ada ya. Kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. Ya, ya yang masih terbayang Anda paling tera ya. Hadis hadis laptop saya 1 tera, Pak. Ada juga yang masih giga ya. Oh, laptop saya 500 giga, berarti setengah tera ini, ya kan? Kan ada yang 500 giga ya. Sekarang kalau Anda beli laptop baru rata-rata kita dikasih 2 tera itu. Nah, kalau yang agak uangnya banyak 4 tera. Tapi kalau masih pakai SSD paling kita beli 1 tera ya. Masih mahal ya. Nah, kalau Anda beli SSD itu biasanya masih giga ya. Paling 500 giga atau 256 giga gitu ya. Ini satuannya ya. Jadi tentang satuan ini Anda harus paham. Apa itu kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. Berapa besar gitu data. Kita nanti untuk menyebut begitu besarnya data di dalam. Nah, data yang besar itu mau diapain ya? Yang data yang besar itu kan namanya big data. Data yang sebesar itu mau diapain nanti? Datanya mau dianalisa nanti pakai data mining, pakai statistik nanti analisanya ya. Datanya mau dianalisa. Nah, memang hasil analisanya bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk membuat keputusan. Yang keputusannya tentu yang lebih bernilai, yang lebih bermanfaat ketimbang apa? Ketimbang menggunakan sistem-sistem sebelumnya. Kenapa? Karena ini kan big data, datanya besar. Semestinya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan ya atau rangkuman ya atau pattern tentang bagaimana data itu saling berhubungan. Dari sanalah nanti keputusan atau tindakan dilakukan. Ya, di situ kita ya. Ini rekamannya saya